96.9 Peduli FM kembali bersama Ensasi tentunya untuk di Light Talk Show ya, Light Talk Show pendidikan yang dimana seperti janji Ensasi tadi akan hadir ya ditemani dengan narasumber dan alhamdulillah ya untuk di studio Peduli sendiri kita sudah kehadiran narasumber yang akan menemani Ensasi untuk 1 jam ke depan dari pukul 9 pagi ini hingga ke pukul 10 nanti tentunya dengan tema kita yaitu siswa berprestasi O2SN SD tingkat Kota Parepare yang merupakan juga juara 1 olahraga cabang pencak silat. Wow, ya keren ya. Nah, dan di studio Peduli sendiri juga kita sudah kehadiran narasumber ya, yaitu ada Bapak Aiman SPD, merupakan Kepala Sekolah SDN 36 Parepare, yang merupakan juga pembimbing atau yang mendampingi narasumber cilik kita, narasumber cilik ya. Akhirnya sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak ya udah hadir di studio Peduli Parepare ya buat Pak Aiman. Dan juga selamat pagi nih buat Aulia Anggreni yang merupakan siswa berprestasi O2SN SD tingkat Kota Parepare, juara 1 olahraga cabang pencak silat. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar hari ini? Baik. Pasti ya, semangat ya. Ya. Asik, harus bisa lebih semangat nih, apalagi anak pencak silat men, jadi kayak kaget nih juga ngelihatnya ya. Apalagi dengan stylenya untuk Anda khususnya yang lagi stay mantengin kita untuk di via Facebook ya. Kita live via Facebook, dan untuk Anda juga yang pengen berkomentar silahkan. Kita tunggu juga untuk partisipasi Anda untuk di layanan via Facebook ya, untuk ada dengan tayangan siaran langsung di pagi hari ini. Terus juga untuk via telepon, sorry banget kita natingkan dulu ya karena something trouble untuk di layanan via telepon. Namun untuk di via SMS maupun juga WhatsApp masih bisa ada gunakan untuk bisa berpartisipasi bersama kita di 96.9. Oke, untuk kembali ke dua narasumber Ensasi yang bakal nemenin sampai ke pukul 10 nih ya. Ini kita ada Bapak Aiman selaku Kepala Sekolah ya dari SDN 36 Parepare, dan juga Aulia Anggreni merupakan siswi ya dari SDN 36 Parepare, yang dimana juga seharusnya dua ya Pak ya yang hadir hari ini bernama Rizky ya. Ya. Namun mungkin karena sesuatu dengan harus sehingga nggak bisa nemenin ya. Jadi ada Aulia, dan pastinya juga nggak kalah dengan prestasi yang disambangin oleh Rizky. Dan memang ini biasanya sering barengan ya Pak untuk pengiriman antara Rizky dan Aulia. Iya, baru tahun ini Bu dikirim ke Makassar. Yang lalu Aulia sendiri. Oke, Aulia. Jadi untuk Rizky baru ya. Baru. Oke deh. Nah baik, untuk Aulia, kalau ngomongin pencak silat ini katanya kalau dari yang diomongin ini bukan yang pertama kali ya dikirim ke Makassar, gimana nih sayang? Iya, sudah 2 tahun ini. Udah 2 tahun ke Makassar ya? Iya. Oke, terus kalau yang pertama itu ke Makassar dapat apa nih? Dapat juara atau gimana nih sayang? Dapat juara. Di Makassar itu enggak dapat. Terus kali ini dapat apa nih? Kalau kali ini yang kedua kalinya sebagai apa nih? Dapat juara apa nih ya? Juara 4. Juara harapan ya? Iya, harapan. Oke deh. Jadi lumayan lah, tahun lalu nggak dapet. Tahun ini alhamdulillah berarti naik peringkat nih Aulianya ya. Iya. Jadi untuk tahun ketiga, aduh, sekarang udah kelas berapa nih? 6. Kelas 6. Jadi tahun berikutnya, aduh nggak bisa mewakilin lagi dong dari SDN 36 ya. Sayang banget, padahal mungkin saja tahun berikutnya dapat juara 1 nih Aulianya. Apalagi kan udah apa ya, udah sering dikirim ya, udah berangkat gitu, pasti mentalnya udah kelihatan lah dari sini. Dan pastinya para pendengar yang stay mantengin kita di via Facebook juga kan pasti ngeliat lah ya gimana Aulia dari segi stylenya sendiri. Tadi ini kayaknya kaget banget nih ngelihat ini cewek apa cowok dalam undangan nih dari Rizky ya. Oke deh. Nah, kalau ngomongin tentang pencak silat, ini apa sih yang mendasari Aulia nih pengen saya pilih deh pencak silat atau yang lain deh, karena kalau di Indonesia sendiri tuh pencak silat sih memang di Indonesia ya lahirnya, dan ini masih jarang-jarang loh kalau pencak silat, karena biasanya nih kalau tingkat SD sukanya yang kayaknya karate atau apa gitu ya kan. Nah, ini kenapa sih Aulia tertarik untuk ikut pencak silat? Karena Bapak suruh ikut, ya ikut. Bapak siapa? Bapak sekolah, kepala sekolah atau? Iya. Pertama yang bisa pertama itu Lia ngelihat sebelum ikut tanding nih. Pertama ngelihat itu memang udah tertarik gak? Pengen deh ikut pencak silat waktu pertama kali gitu ikut. Sudah.
tertarik mau ikut Kelas berapa awalnya kemarin mulai? kelas 4 dan 5. Kelas 4. Ya, Kelas 4 udah mulai ya. ya. Terus itu orang tuanya itu ngizinin nggak, katanya ada deh jangan cewek gitu atau apa gitu? Izinin. Langsung diizinin ya. Oke deh. Nah, dan baik, kita kembali ke Bapak Kepala Sekolah Pak Aiman nih. Ini untuk pencak silat ini merupakan ekskul di sekolah atau gimana nih Pak untuk pencak silat ini? Ya memang di visi misi saya di sekolah itu khusus olahraga ini di eskul memang dibina khusus untuk olahraga pencaksilat. Ya. Jadi programnya itu Bu 2 kali seminggu saya latih di sekolah. Mulai bulan Agustus sampai bulan Maret 2019 itu sudah target untuk pelatihan di sekolah itu. Ya, nah ini kan memang pencaksilat merupakan olahraga tradisional untuk Indonesia khususnya ya. Kita bangga nih sebenarnya ya dengan minat adik-adik juga yang pengen mempelajari pencaksilat. Nah, yang kita pengen pertanyain nih Pak untuk pencaksilat ini sendiri, bahwa ini kan olahraga tradisional. Nah, untuk di SDN 36 sendiri ini kan merupakan ekskul. Ini udah berapa lama sih diadakan di sekolah, dan juga kita pengen tahu apa sih yang melatar belakangi untuk Bapak bikin deh ekskul, karena kalau sekolah kemarin bahkan ada yang dikirim ya Pak ya sampai tingkat provinsi juga, tapi ini mereka bahkan di sekolah ini nggak ada cabang olahraga tersebut ya, olahraga bela diri tersebut. Nah, namun mereka juga dapat juara ya dikirim. Nah, ini Bapak di sekolahnya juga ternyata ada ya Pak ya untuk merupakan ekskul dari pencaksilat ini. Nah, ini apa yang melatar belakangi ini Pak? Saya mulai berkecimpung di olahraga pencaksilat ini mulai tahun 2003 waktu saya menjadi guru olahraga. Oke, iya. Sudah itu sejak tahun 2009 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD 86. Iya. Itu saya latih lagi siswa saya di situ sehingga menjadi juara tingkat kecamatan sampai ke kota, mewakili juga ke provinsi waktu itu. Di saya mutasi ke SD 36 tahun 2010. Di situ lagi saya kembangkan tahun 2011. Di situ digenjot latihannya sehingga mendapat juara 1 terus mewakili kota Parepare ke tingkat provinsi sampai tahun 2018. Jadi itu saya lakukan setiap 2 kali seminggu program saya. Oke, jadi memang sebenarnya ini bermula di latar belakangi oleh kemampuan Bapak sendiri juga sebenarnya ya, yang pastinya lihat dalam bela diri pencaksilat khususnya ini ya. Nah, jadi pantas aja nih, mungkin kita sempat juga kepikiran karena biasanya untuk olahraga bela diri khususnya karate atau mungkin judo atau apapun itu, biasanya tuh memang merupakan jam di luar sekolah ya Pak ya, bukan menjadi ekskul. Nah, tapi kalau di sekolah Bapak memang sekarang menjadi ekskul ya untuk pencaksilat ini, dan alhasil bahkan mengirim sampai juara 1 tingkat kota Parepare khususnya ya Pak ya. Senang juga deh sebenarnya seperti itu. Nah, itu siswanya sekarang kalau di tingkat di sekolah Bapak sendiri berapa nih siswanya yang ngikutin pencaksilat? Saya seleksi Bu, seleksi mulai dari kelas 3 sampai kelas 5. Jadi setiap kelas 3 5 orang, kelas 4 5 orang, dan kelas 5 5 orang. Jadi saya seleksi di situ. Jadi siapa yang berbakat dan berminat itulah saya latih khusus. Jadi semua siswa tidak berminat karena olahraga pencaksilat ini jarang anak-anak kita yang mau. Karena sulit melakukan gerakan-gerakan ini. Apalagi yang kita tahu bahwa kalau pencaksilat ini dibutuhkan tingkat konsentrasi yang lebih daripada olahraga lainnya, yang dimana fighting cuman menggunakan fisik doang gitu ya kan Pak. Kalau ini kan beda gitu, kelihayan yang memang kita ini suatu kebanggaan yang kita tahu pencaksilat olahraga tradisional di Indonesia, yang memang kalau kita lihat sih kalau secara langsung nggak pernah lihat, biasanya lihatnya di layar kaca doang tuh ya. Oke. Nah, jadi kalau ngelihat bakat nih Pak, ya kan, gimana sih Bapak ngelihat bakat dari anak didik sendiri atau khususnya Aulia nih? Gimana nih? Ya, jadi waktu saya seleksi 15 orang itulah Aulia dengan Reski itulah yang bagus gerakan dan jurus-jurusnya. Jadi sehingga saya
Kesimpulannya inilah yang bisa ikut bertanding dan saya latih terus kontinu supaya bisa mendapat juara. Ya. Jadi saya latih itu mulai Agustus sampai Maret 2019. Sekarang sudah mulai lagi aktif berlatih untuk persiapan O2SN tahun 2019 April. Masih Ya. sempat nggak nih Aulianya ikut nih Pak? Oh, nggak bisa lagi karena dia sudah kelas 6. Karena dia sudah mau melanjutkan ke SMP. Nggak bisa lagi ikut latihan. Kalau partnernya Aulia, Rizky ini kelas berapa? Kelas 6 juga? Iya, kelas 6 juga. Ya. Waduh, jadi siap-siap. Nanti kita akan tanya bagaimana persiapan Bapak untuk menyiapkan bibit unggul menggantikan posisi Aulia Mareski ya. Kita kembali dulu saya nih sama Aulia nih ya. Oke, untuk Aulia, ini kan tadi seperti yang ngomongin sama Bapak nih, katanya diliatin minat atau apa gitu dari skillnya Aulia gitu ya, dan teman-teman yang bisa mewakili Kota Parepare khususnya. Nah, kalau Aulia sendiri, sayang nih, selain nih diajarin sama Bapak Kepala Sekolah ya, sebagai juga pembimbing untuk di pencaksilat ini, Aulia tuh belajarnya apa? Cuman di saat ada Bapak pembimbingnya sendiri atau Bapak Kepala Sekolahnya, atau biasa belajar sendiri di rumah atau gimana nih? Biasa belajar sendiri di rumah. Belajar diri di rumah. Terus kalau belajar tuh nanti kalau ini nggak ada yang lihat atau apa? Memang udah hafal gitu jurus-jurusnya? Lihat di YouTube. Lihat di YouTube juga ya. Oke deh, caranya bisa nih, pengen sayang banget ruangan kita kecil ya, kalau seandainya yang bisa gede, pengen aja seperti apa gitu jurus-jurusnya. Nah kalau ngomongin tentang jurus nih Alia tahu nggak nih nama-nama jurus atau apa? Mungkin pendengar radio peduli Parepare tuh pengen tahu nih, kalau di pencak silat nih kan apalagi seperti yang diomongin memang terbatas ya sayangnya kalau untuk pencak silat, karena memang apalagi kalau tingkat SD nih masih agak jarang-jarang memang yang lebih tahu untuk olahraga tradisional ini, dan karena memang juga lebih spesial mungkin ya untuk pencak silat ini. Nah, kira-kira ini nama-nama jurus atau mungkin jurus yang dipakai kemarin itu jurus apa sih aja untuk atau tanding? Tangan kosong, dalam golok, tongkat. Oke, jadi dengan tangan kosong, pakai golok dan tongkat. Ya. Jadi itu semuanya Aulia kuasain? Iya. Oke. Dikuasain jadi bisa ya kemarin ya. Nah, jadi kemarin itu juga kita pengen nanya Pak, ini kemarin itu kompetisinya itu adakah berupa pertandingan untuk dengan rival, ada lawan, atau mungkin cuman hanya seni nih Pak kemarin ya untuk Aulia? Untuk pertandingan khususnya untuk seni saja Bu, tidak ada rival, tidak ada kategori tanding, cuma untuk khusus seni saja. Apa yang disampaikan tadi, jurus tangan kosong, jurus pakai golok dan tongkat itu. Tongkat ya? Khusus seni ini kan ada juga kategori tanding, dan khusus ini saya kuasai adalah seni. Oke. Jadi kalau mungkin karena tingkat SD hanya seni atau memang ada juga sebenarnya yang ikut kategori tanding, tapi Bapak lebih memilih seni atau seperti apa nih kalau untuk tingkat SD Pak? Khusus SD itu untuk seni, bela diri seni. Memang saja. Seperti itu ya untuk semuanya ya. Jadi Ya. hanya untuk seni aja. Jadi dengan stylenya aja, dengan gaya untuk bela diri gitu, seperti itu ya Pak ya. Jadi tanpa ada rival dulu nih. Kalau ngomongin tentang rival, Aulia sering berantem nggak sih? Pernah berantem nggak? Nah, Oke, nah ini kan biasanya nih kalau anak-anak SD biasanya belagu katanya sih, maksudnya suka gaya-gayaan tuh. Saya ini punya bela diri, jadi kalau berantem pasti bakal menang. Nah pernah terlintas nggak sih Aulia berpikiran seperti itu, atau enggak deh gitu, untuk apalah gitu, untuk bela diri aja mungkin kah, atau apa untuk bela dirinya sayang? enggak juga. Enggak. Oke, tuh berantem dulu tuh cewek apa cowok sih temen nih rivalnya? Cewek. Ya kalah lah. Oke deh. Jadi tapi memang seperti itu. Tapi untuk bela diri yang dimiliki Aulia sendiri, ini sebenarnya sih apa sih yang menjadi tujuan Aulia untuk bisa ngikutin? Saya mau deh pencak silat, atau enggak nanti kemana-mana nggak ada yang berani, atau mungkin kalau mana-mana saya kalahin semuanya nih, kayak gimana nih? Baik sih. Kalau Aulia, maksudnya apa sih yang Aulia harapkan dengan ilmu yang Aulia dapatkan? Saya untuk menjaga diri. Bela diri ya. Oke. Dan
Terus untuk bela diri, nah untuk kedepannya ini kan otomatis sudah nggak dapat pelatihan dari Bapak Kepala sekolah ya kan, karena udah bakal lulus gitu, bakal ninggalin SDN 36. Terus untuk kedepannya nanti akankah mentok udah sampai sini aja deh karena bukan Bapak Kepala lagi yang latih atau mungkin cari atau masih akan melanjutkan di tingkat SMP dan cari pelatih lain atau gimana? Masih mau. Lanjut. Iya, lanjut. Asik ya, dan kita harap nanti bisa juara 1 nih tingkat SMP kalau bisa ya. Apalagi udah sering dikirim ya, walaupun mungkin nanti kalau seandainya yang dapat juara, walaupun udah nggak di SD lagi 36, tapi kan nggak apa-apa. Pasti tetap ingat dengan Bapak Kepala Sekolah dong, sang pembimbing. Iya. Oke deh. Nah, dan untuk Bapak Kepala juga nanti kita masih akan lanjut ya, dan masih tentunya untuk para pendengar masih akan kita bincang-bincangin terkait live talk kita hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu untuk commercial break, jadi jangan kemana-mana. Sensasi dan kedua narasumber kita masih akan kembali untuk menemani Anda di 96.9 Peduli FM. Dari kawasan representatif Jalan Panorama nomor 3, 96,9 FM, Radio Peduli, Peduli Pare-Pare. Saluran tepat informasi cerdas dan sehat. Menghindari ancaman terorisme dari kelompok radikalisme, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat bila menemukan tindakan atau kegiatan yang mencurigakan agar segera menghubungi pihak terkait atau melaporkan langsung ke aparat keamanan setempat. Jika ditemukan warga baru atau warga asing, maka segera laporkan kepada Ketua RT dan RW setempat agar dilakukan pendataan. Demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan kepada warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di lingkungan masing-masing. Kepada warga yang ingin melakukan kegiatan seperti pesta perkawinan dan hajatan serta kegiatan keramaian lainnya, dihimbau agar melaporkan ke pihak Babin Kamtibmas di kelurahan masing-masing. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pare-Pare. Mengedepankan informasi terpercaya, selalu hadir merangkum berbagai peristiwa terkini, politik, inspiratif, hiburan, serta kabar menarik lainnya. Temukan melalui surat kabar harian Parepos, merupakan referensi utama bacaan masyarakat di utara Sulawesi Selatan dan media cetak pertama perangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Awali pagi Anda bersama bacaan surat kabar harian Parepos. Informasi berlangganan, hubungi redaksi harian Parepos, Jalan Baumasepe nomor 2 Pare-Pare, telepon 0421 25217 atau 0421 28724 dan 081 342 432 056. Harian Parepos, terbesar di utara Sulawesi Selatan. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. 96.9. Well, back again with me and Sasi ya. Untuk Anda dan pastinya nggak sendiri, masih ditemani dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Bapak Aiman ya selaku Kepala Sekolah SDN 36 Pare-Pare, sekaligus juga pembimbing untuk di pencaksilat yang sudah mengantarkan siswa-siswi untuk sampai ke tingkat provinsi, walaupun mungkin tingkat provinsi masih harapan 1 ya. Namun alhamdulillah udah bisa untuk di pencaksilat ya, untuk cabang olahraga pencaksilat, dan saat ini juga masih ada Agredi juga yang nemenin kita ya. Oke, nah untuk kembali ngomongin tentang pencaksilat nih, ini tertarik banget juga kita kalau ngomongin tentang pencaksilat, dan harapan nanti para pendengar juga yang punya anak juga bisa. Nah, iya Pak, untuk ngomongin tentang pencaksilat, ini Bapak sebagai pembimbing apakah hanya di sekolah aja atau mungkin ada membuka cabang atau tempat latihan mungkin di luar dari sekolah gitu Pak, gimana? Oh, itu khusus ini bisanya kita buka di sekolah. Kalau ada yang berminat saya sampaikan kepada teman-teman pas sekolah atau guru olahraga itu, biasanya kalau ada mahasiswanya yang berminat
tolong dikirim ke ST36, saya akan latih. Itu bukan ST36 saja yang dilatih. Supaya bakat anak Indonesia ini menyeluruh, khusus pencaksilat ini. Ya, apalagi kita tahu nih pencaksilat merupakan olahraga tradisional Indonesia loh Pak ya. Iya. Jadi suatu kebanggaan. Jadi memang bukan hanya siswa dari SDN 36 aja ya Pak ya. Ya, bukan. Tapi dari sekolah-sekolah lain juga. Nah, tapi kalau untuk yang sepengetahuan Bapak mungkin di sekolah-sekolah lain memang tidak ada ya yang ngajarin untuk pencaksilat. Apa memang hanya di SDN 36 aja? Ya, kalau di Parepare ini jarang yang melakukan gerakan pencaksilat ini, yang cuma di SD 36 saya sebagai pelatih. Ada juga dari SD Muhammadiyah, masih ada itu karena tergabung dengan Tapas Suci di situ. Jadi yang melakukan gerakan pencaksilat jarang Bu, karena anak-anak juga takut. Karena anak juga kalau disuruh datang melatih ya setengah mati juga kita suruh. Disuruh datang latih jarang-jarang juga datang, jadi kita paksakan juga di situ supaya anak-anak bisa dapat juara di sini. Oke, jadi memang yang benar-benar dilihat punya skill atau bakat, namun juga pasti dibarengin dengan keinginan atau hobi juga ya Pak ya, untuk bisa melestarikan untuk olahraga yang satu ini. Nah, kalau ngomongin tentang pencaksilat juga, jadi kalau di tingkat sekolah-sekolah lain ini, apakah memang Bapak khusus untuk seninya aja atau mungkin ada untuk tanding juga kali untuk fighting gitu? Kalau untuk fight-nya saya tidak begitu tertarik, cuman saya ini khusus seni karena diutus untuk melatih di tingkat SD itu seni. Tahun 2003 itu saya diutus di Jakarta. Waktu itu olahraga usia dini istilahnya. Jadi kita diutus di sana tahun 2003 itu ada 9 orang. Jadi saya khusus bidangnya ini seni. Oke, seni ya Pak ya. Jadi Aulia bisa dengar nih ceritanya Bapak Kepala nih ya. Nanti siapa tahu next time Aulia jadi nanti pelatih juga ya. Oke, mungkin bisa lanjut nih Pak tentang mungkin juga skill yang Bapak miliki selain sebelum menurunkan kepada anak didik Bapak sendiri selaku kepala sekolah dan juga pembimbing dari pencaksilat ini Pak. Ya, kemarin ulangi Pak Bu pertanyaannya. Oke, kemarin sempat ya kan Pak dikirim juga nih mewakili tingkat provinsi ya Pak ya, untuk Bapak sendiri itu dalam olahraga seninya. Nah ini kemarin seperti apa nih Pak? Oh saya kirim kemarin itu saya cuma yang ikut itu adalah pendamping di Makassar, itu guru olahraga saya. Jadi saya tidak ikut. Jadi di sana di Makassar anak-anak kita saya pantau saja bagaimana geraknya di atas kemajuannya. Jadi saya lewat HP saja. Jadi guru olahraga ya ada kemajuan ini Pak. Jadi alhamdulillah saya bilang saya pantau begitu saja Bu. Oke, terus kalau Aulia nih sayang, kalau selama bertanding ini kan kemarin pasti bertandingnya ini selain untuk di tingkat Kota Parepare juga kan pasti ada dari tingkat apa aja kecamatan ya? Iya. Kemarin, dan itu kalau seandainya tanding itu biasanya didampingin sama siapa sih? Tanding. Biasa guru olahraga dan bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Iya. Oke, terus kalau dari orang tua sendiri gimana? Pernah nggak dampingin tuh mamanya, bapaknya atau gimana? Enggak. Nggak pernah ya? Iya. Tapi kalau di antara mama sama papanya ini yang paling mensupport gitu siapa? Atau mungkin ibunya jangan deh nanti kamu luka perempuan, atau enggak kamu harus bisa supaya bela diri untuk perempuan. Nah, yang paling mendukung antara mama sama papanya Aulia yang mana nih? Yang ayo deh nak gitu. Yang mana? Dua-duanya. Dua-dua ya, Iya. sama ngedukung ya. Iya. Oke, jadi udah banyak piala nih didapat nih ya. Iya. Asik ya. Oke, jadi untuk ya Pak. Dan jadi untuk kedepannya pasti tetap ya walaupun nanti lulus karena sekarang udah kelas 6 ya Aulianya, jadi otomatis nggak akan bisa mewakili lagi untuk sampai ke nanti ada turnamen lagi gitu ya kan. Nah terus kalau kembali lagi dulu deh kalau ngomongin tentang bibit nih Pak ya, otomatis kan Aulia dan teman Rizky-nya ini yang mungkin nggak hadir, otomatis udah nggak bisa mewakili sekolah lagi ya. Nah ini bagaimana cara Bapak ngelihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik Bapak untuk bisa menggantikan posisi mereka? Oh, sekarang saya sementara diseleksi di tingkat SD sekarang. Ada 15 orang lagi saya akan seleksi sekarang sementara. Jadi yang masuk seleksi ada
sudah 5 orang. Oke. Yang itulah yang saya latihan terus, yang 5 orang ini untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Apa yang menjadi poin-poin Bapak untuk bisa melihat atau ini deh karena si anak ini rajin atau mungkin karena kemampuan atau apa gitu sehingga Bapak memilih di antara yang lainnya ini dikerucutkan menjadi 5 orang gitu. Saya lihat 5 orang ini kemampuan gerakannya mulai dari tangan kosong, jurus-jurusnya itu bagus, kuda-kudanya juga bagus, tangannya tangannya bagus, mempermainkan golo juga bagus, mempermainkan juga tongkatnya itu bagus. Jadi memang kalau kita pikir tongkat dengan golonya itu memang susah. Jadi betul-betul anak-anak itu tekun dan rajin, disiplin melatih sehingga dia bisa. Jadi di antara sekian kita kembali ke Aulia nih. Ini kan kalau ngomongin tadi seperti dikatakan oleh Bapak Kepala ya bahwa itu memang ada kesulitan ya. Nah itu kalau ngomongin iya sih kalau dilihatin kalau mainin golok gitu kan tajam gitu ya kan, berat tajam, terus mainin toyak atau tongkat ya. Nah ini di antara kalau yang satu dengan tangan kosong pasti udah lebih lihai lagi dong ya. Nah yang di antara dua ini yang paling sulit menurut Aulia yang mana nih sayang, dengan goloknya kah atau dengan tongkatnya? Tongkat. Iya. Kenapa bisa Mas Cici? Kenapa nih lebih sulit nih? Sulit dihafal. Pakai gitu ya, dengan gaya-gayanya. Jadi memang yang di pertandingan kemarin sendiri Aulia ini memainkan 2 alat juga ya. Kemarin dikasih durasi berapa menit sih sayang itu waktu turnamennya gitu? 3 menit. 3 menit satu masing-masing satu stack gaya gitu. Dengan tangan kosong 3 menit terus juga atau 3 menit semua. Jadi dengan tangan kosong dulu, terus juga nanti harus berganti dengan tongkat dan juga golok ya, gitu. Jadi 3 menit durasi untuk bisa memperlihatkan seni bela diri pencak silat ini ya dengan 3 alat yang digunakan. Nah, kita kembali kemarin, Aulia masih ingat nggak kira-kira ada berapa orang yang digugurkan di tingkat kecamatan atau ada berapa sekolah? Atau Bapak Kepala Sekolah yang nggak jawab nih? Kemarin di tingkat khusus tingkat kecamatan karena 26 sekolah tingkat kecamatan Bacukiki. Berapa Pak? 26 sekolah. 26 sekolah? SD Kecamatan Bacukiki Barat khusus. 26. Nah yang kembali penasarannya juga di 26 sekolah. Jadi satu sekolah tuh perwakilannya ada berapa sih Pak? 2 sekolah. Satu laki-laki, 1 perempuan. 26, jadi 52 orang nih? Ya, peserta ya. Terus? Jadi ikut berlomba dan berlaga. Jadi di situ ada wasit dan ada juri di situ yang bernilai. Jadi yang lolos itulah yang bagus gerakannya itu. Yang sampai lolos nomor 1 juara 3. Dan Papi 1 juara 3. Jadi yang diutus yang juara 1 saja di tingkat kota Parepare. Jadi kalau durasinya sendiri nih Pak, kan udah terpilih kemarin menang nih turnamen dari tingkat kecamatan ya, dikirim itu kira-kira berapa selang waktu yang dimiliki Aulia gitu, yang dimana dari tingkat kecamatan udah lolos terus ke tingkat kota Parepare khususnya Kemari Adulaga tuh ada berapa hari jedanya untuk bisa menuju ke turnamen berikutnya ke tingkat kota Parepare? Selang 2 minggu ke depan baru kita lomba lagi tingkat kota Parepare. Jadi disitulah kita bertanding situ. Ada berapa sekolah yang bersaing, yang juara tingkat kecamatan masing-masing, diutus tingkat kota. Jadi kita di situ lagi bertanding di situ, menaruh perhatian lagi di sana. Jadi sehingga keluarlah juara 1 ST36 Parepare. Deh, lumayan Aulia ya, lawannya ini sampai menggugurkan 26 sekolah, berarti dengan masing-masing sekolah tuh 2 ya perwakilan untuk kandidatnya sendiri, jadi 52 orang nih Pak ya. Lumayan. Nah, dan ini suatu kebanggaan juga ya bagi sekolah ya Pak, khususnya karena sudah bisa menggugurkan. Dan Aulia sendiri gimana nih perasaannya sayang sudah bisa mengalahkan 52 gitu, menggugurkan mereka untuk bisa melaju ke tingkat provinsi? Senang gitu ya. Nah,
Kalau untuk di jeda yang kemarin tuh yang Aulia di antara untuk tingkat kecamatan ke tingkat kota Parepare ini kan jedanya 2 pekan tuh, 2 minggu. Iya. Nah, apakah Aulia istirahat atau mungkin intens lagi nih? Pokoknya digenjot deh latihan terus atau gimana? Istirahat. Diistirahat ya. Iya. Jadi kembali lagi, oke, kembali ke Bapak. Ini durasi untuk ngelihat bagaimana stamina anak didik Bapak sebelum bertanding, apakah memang di off-kan memang sama sekali tanpa ada kegiatan atau memang masih tetap ada kegiatan untuk bisa melaju nih, Pak? Ya, saya untuk menghadapi pertandingan selanjutnya saya istirahatkan paling 3 hari baru lanjutkan lagi 1 hari untuk melatih ini supaya tidak lupa gerakan-gerakannya itu, supaya untuk memantapkan gerakan-gerakan ini. Jadi tidak sekaligus istirahat. Jadi harus saya sekali-sekali mengadakan pelatihan supaya gerakan ini tidak dia lupa. Oke deh. Nah, kalau ngomongin tentang gerakan seperti ini, Pak, ini kan memang diperuntukkan untuk seni ya, Pak ya? Ya, Jadi bukan untuk fighting bukan gitu. profile. Nah, tapi kalau seandainya untuk fight gimana nih, Pak? Untuk ilmu yang dimiliki ini dengan seni ini gimana? Ada kesulitan atau enggak, Pak? Siapa tahu nih suatu saat kita nggak minta-minta ya, apalagi sekarang tuh Ya. dunia nih di globalisasi ini seperti ini, apalagi perempuan tuh banyak menjadi korban ya dari Ya. tindak kriminal, apalagi Aulia ini udah punya bekal. Nah, ini kalau seandainya dengan seni untuk pencak silat dan juga ada untuk tanding, ini apa sih yang menjadi perbedaan nih, Pak? Ya, memang di seni itu memang tidak bertanding sama dengan bertanding dengan menaruh dengan tangan. Iya. Kalau di tangan itu memang memerlukan fisik. Iya. Fisik yang kuat dan ada khusus relati itu, Bu. Iya. Jadi tidak sama dengan seni. Kalau di fire itu memang fisik harus kuat. Jadi semua dilatih. Tangannya, kakinya. Oke. Jadi saya khusus membina di Seni. sini. Ada khusus membina di fire-nya, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya ke depan nih ada untuk Aulia sendiri juga, apakah pengen tetap bertahan di pencak silat untuk seni atau nanti next time ada kepikiran pengen deh untuk yang di fight-nya gitu lah, untuk tanding yang ada rival kali ya, beneran gimana nih kalau Aulia? Fight ya, tetap pengen fight. Nah, ini kalau itu kan keinginannya Aulia nih, Pak. Nah, gimana nih kalau seandainya itu kan ke tingkat SMP atau mungkin kegiatan yang lebih tinggi lagi, di saat dia pengen mendalami pencak silat, dia kan udah punya modal nih ya kan di bagian seni. Nah, apa sih yang menjadi kesulitan atau mungkin tingkat kemudahan yang dirasakan oleh Aulia dengan bekal yang dimiliki sudah mengetahui jurus-jurus dengan seni dan juga nanti sebagai apa ya, nanti mungkin sebagai peserta untuk tanding, gimana nih Pak untuk fight-nya? Ya, kalau sebaiknya saya anjurkan untuk mencari pelatih yang profesional juga untuk fight-nya, karena saya tidak ada bakat di situ di fight-nya. Jadi kalau sini saya bisa bantu kalau sudah SMP nanti, karena kemarin itu ada satu orang yang juara 1 tingkat provinsi juga, karena ada piagamnya. Masuk tes di tanpa tes masuk di SMP 1. Jadi ada kegunaannya juga. Jadi anak berprestasi ya Pak ya. Iya. Apalagi nih Aulia nih udah 2 kali dikirim ke tingkat provinsi ya sayangnya. Dan terakhir ada juara harapan 1 nih. Wah, jadi kita harap juga nanti untuk ke sekolah favorit nanti bisa juga meloloskan tanpa ikut audisi gitu apa ya. Iya. Jadi asik tanpa lulus tes ini ya Pak ya. Ya, tanpa tes masuk diterima langsung karena dia bakat olahraga, ada piagamnya, langsung diterima itu tanpa tes. Itu adalah siswa Bapak terdahulu ya? Ya, ada kemarin. Ya, ada. Jadi memang ternyata untuk menggeluti dunia olahraga atau apapun itu, khususnya juga pencak silat ya untuk kali ini, ternyata dengan mendapatkan penghargaan juga itu bisa menjadi kunci untuk lolos masuk di sekolah favorit ya Pak ya? Iya, betul. Deh. Jadi Aulia siap-siap nih, tapi bukan berarti nggak belajar ya Aulia ya? Nah selain dari pencak silat saya untuk olahraga, nah ini Aulia nih sukanya apa nih untuk olahraga lainnya? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Tapi ini pernah ada ikut tanding nggak nih kalau bulu tangkisnya? Pernah. Tanding di mana? Skala apa ini? SMA 4. Di 2SN juga ikut dulu. OSN juga? Iya. 2SN juga kemarin ya. Jadi
Terus sampai tingkat mana itu? Sampai tingkat kecamatan saja. Tingkat kecamatan Nggak ya. dapat, ya. Tapi alhamdulillah ya, yang penting prestasi 2 sudah bisa membawa ya Pak, paling tidak terbaik di sekolah, terus tingkat kecamatan lagi ya, dan juga dengan prestasi yang lainnya ini lumayan lah, pokoknya hebat deh. Nah, dan kalau mata pelajaran nih, yang paling disukain oleh Aulia apa nih? Selain kan biasanya kalau pencaksilat pasti hobi nih, terus kalau yang mata pelajaran yang paling disukai di sekolah apa Anto? IPA. IPA ya. Terus di sekolah dapat peringkat juga nggak? Enggak. Oh, lebih cenderung ke olahraga ya prestasinya. Oke deh. Nah, kalau ngomongin tentang ini deh, atau ngomongin tadi durasi latihan kemarin itu Aulia seperti apa sih, kita pengen tahu Pak untuk durasinya di sebelum ikut audisi ya untuk turnamen ini, dan juga setelah ikut turnamen seperti apa ini durasinya untuk latihan, apalagi diperbanyak kah durasinya, atau mungkin jam terbangnya, atau sehari sepekan berapa kali lah gitu, atau gimana ini? Oh ya, saya kalau untuk pertama untuk saya latih itu di bulan Agustus itu paling-paling 2 kali seminggu. Kalau untuk mendekat pertandingan saya full 4 kali 1 minggu supaya gerakan-gerakan itu lebih bagus dan lebih lincah. Jadi itu durasi latihan itu pertama 2, sekarang sudah mendekat pertandingan itu saya fullkan 4 kali per minggu selama 3 bulan. Oke, itu berapa jam itu Pak dalam sehari itu? Mulai sudah sholat asar, kita mulai melakukan kegiatan sampai 5:30. Nah itu. Jadi latihannya nih di sekolah atau ada tempat tertentu, atau mungkin Ya di sekolah biasa tertentu? saya di sekolah, biasa saya panggil ke rumah, saya jemput, anak-anak jemput ke rumah, karena biasanya saya sibuk, karena ada juga anak saya itu bibit untuk melatih pencaksilat semua itu. Saya latih semua, dapat juara semua itu. Alhamdulillah. Itu yang dilatih, yang dapat juara semua itu dari tingkat mana itu Pak? Jadi dulu dari SD, sudah lanjut di SMP, dia juga waktu di SMP ke tingkat provinsi, sampai ke SMA. Itu masih tetap sampai di tingkat SMA masih tetap menghubungi Bapak juga? Ya masih, karena saya selaku tim juri juga tingkat kota. Ya jadi saya tetap dipanggil. Ada beberapa teman saya itu tim juri itu. Sampai saya melatih, sampai juga sebagai tim juri juga tingkat kota. Ya, jadi kalau seperti itu juga kan otomatis bisa tahu seperti apa penilaian poin-poinnya nih Pak ya. Jadi enak nih bisa jadi juri juga ya Pak untuk tingkat sekolah. Oke. Nah, dan baik, untuk itu kita pengen tahu juga jurus-jurus yang biasa digunain, jurus apa aja sih? Lia ingat nggak jurus-jurus apa aja gitu? Maksudnya mungkin seperti kayak jurus kuncian itu untuk apa? Terus itu untuk fighting atau apa nih Pak? Untuk kalau yang seperti itu? Aulia cuma bisa menguasai tentang ini aja, seni aja ya. Oke, jadi kalau pakai kuncian atau kuda-kuda itu seperti itu? Ya untuk veternya untuk pertandingan berhadapan itu veter, istilahnya veter itu berhadapan. Ya, itu laga itu saya kurang mahir di situ. Cuma saya lakukan itulah seni. Untuk khusus seni ya. Jadi seni. dengan istilah seperti itu mungkin yang banyak kita dengerin ada kuncian, kuda-kuda, berarti memang ini digunakan untuk kalau fighternya itu ya Pak ya. Oke, jadi kalau memang ini hanya apa yang mungkin perlu diketahui ya Pak tentang pencaksilat bagi para pendengar mungkin yang belum kita tahu, mungkin yang ingin Bapak sampaikan gitu tentang pencaksilat ini? Ya khusus pencaksilat ini untuk seni saya himbau kepada khusus anak-anak SD atau khusus pendengar dari teman-teman guru, kalau ada anaknya yang berminat, saya bisa kirim ke sekolah saya ingin melatih supaya anak-anak kita ini olahraga tradisional ini dikembangkan ke depan. Jangan hanya SD 36 saya tahu, jadi semua SD itu harus tahu, dan saya himbaukan semua terlebih dahulu kalau ada yang bakat anaknya sekarang kirim ke SD saya. Tapi selama ini belum ada ya Pak? Atau memang ada dari sekolah lain dari juga sekolah ya? ada, ya. Alhamdulillah ya. Jadi semoga aja bisa menumbuh kembangkan minat adik-adik kita untuk bisa mencintai dunia pencaksilat ini ya Pak. Yang memang perlu dilestarikan. Nah, kalau kembali lagi untuk tanding, ini ada
tips tertentu nggak nih yang biasa Bapak sarankan kalau bertanding seperti ini deh untuk mereka biar mereka bisa juara gitu? Apa sih yang Bapak lakukan untuk mereka sebelum tanding yang biasanya nih? Apa nih? Jadi saya sebelum bertanding, saya kasih tahu anak pelatih saya, anak didik saya. Jadi yang penting itu konsentrasi. Jadi biasanya kalau sementara bertanding anak itu bisa lepas golnya, lepas tongkatnya, lupa gerakan-gerakannya itu. Biasa sudah dihafal karena mungkin konsentrasinya kurang, jadi bisa dia lupa. Sebentar bergerak ada terjadi berhenti tengah jalan, jadi langsung di-out-kan. Di-out-kan gitu ya Pak ya? Dia tidak bisa lanjutkan bertanding. Kalau anak-anak sebentar bertanding, lepas goloknya, lepas tongkatnya, jelas otomatis tidak dapat juara. Oh, tapi kalau seandainya lepas gitu penilaiannya seperti apa? Seandainya gini Pak, kan mungkin dia punya kemampuan yang lebih skill cuman karena nervous atau gugup, terus lepas goloknya dan dia pengen ngulang lagi. Itu bisa nggak tuh Pak? Kalau untuk peraturan tidak bisa. Tidak bisa ya? Kalau sudah lepas ya, jadi tidak bisa lagi lanjut. Nah, bisa lanjut tapi dia tetap tidak dapat juara karena sudah lepas. Iya, oke deh. Jadi hanya tinggal menyelesaikan aja ya Pak jadinya gitu, yang otomatis untuk juara tidak ya? Ya sudah dianggap diskualifikasi. Oke, dengan kalau menjatuhkan golok ya. Oke deh. Jadi kalau untuk Aulia sendiri, sayang apa nih persiapannya biasanya dari Aulia sendiri pribadi? Saya mau tanding deh dari tingkat kecamatan, terus tingkat kota sampai kemarin sampai tingkat provinsi bahkan dapat harapan 1. Itu yang Aulia persiapkan apa sih gitu? Apa? Yang biasa Aulia lakukan apa tuh sayang? Biasanya kalau mau tanding, biasanya ada kegiatan-kegiatan khusus nggak? Harus makan ini kah? Atau mungkin bahkan mau puasa aja deh dulu, nggak usah dulu makan nanti nervous atau gimana nih sayang? Kalau Aulia, puasa atau makan nih? Puasa ya? Jadi tahan makan dulu ya. Oke deh, biasa kan banyak yang seperti itu, katanya ada yang pengen puasa dulu biar ini deh, terus ada yang bahkan makannya banyak gitu ya. Itu, jadi puasa kalau biasa puasa ya kalau untuk sebelum tanding. Nah, dan kalau lihat sih cita-citanya pengen jadi apa sih gitu? Jadi dokter. Dokter. Ya. Tapi jangan disilatin semua ya orang-orang ya. Oke deh. Jadi dia aja pengen jadi dokter ya. Oke. Nah, dan pastinya juga untuk kebersamaan kita masih ada kurang lebih 10 menit untuk di Kabar Pare-Pare. Masih lanjut nanti kita dengerin dulu satu komersial untuk semuanya. Jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali untuk di 96.9 Peduli FM. More music and news from 96.9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Health and Smart Information. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Belakangan ini dunia kesehatan Indonesia digegerkan dengan adanya temuan virus Zika. Virus Zika adalah virus yang proses penularannya melalui media nyamuk Aedes aegypti. Beberapa gejala infeksi virus Zika antara lain, penderita mengalami demam cenderung tidak terlalu tinggi, kadang maksimal hanya pada suhu 38 derajat Celcius, cenderung naik turun sebagaimana gejala demam berdarah.
Muncul beberapa ruam pada kulit yang berbentuk ruam melebar dengan benjolan tipis yang timbul. Kadang ruam meluas dan membentuk semacam ruam merah tua dan kecoklatan yang mendatar dan menonjol. Muncul rasa nyeri pada sendi dan otot, kadang disertai lebam dan bengkak pada sendi dan otot seperti terbentur dan keselio ringan. Kerap muncul keluhan infeksi dengan mata kemerahan, kadang warna sangat kuat pada bagian dalam kelopak mata. Dengan ini dihimbau kepada warga masyarakat untuk mengantisipasi terjangkitnya penyakit virus Zika, melindungi diri dari sengatan nyamuk, dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+ di kediaman masing-masing. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. 96,9 FM Radio Peduli Parepare, informasi sehat dan cerdas. Ya, 96,9 Peduli FM kembali bersama Insasi tepat di menit ke 52 bentar dari pukul 9 pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih tetap stay mantengin kita di sini. Terima kasih banget untuk kebersamaan Anda, dan namun maaf ya untuk partisipasi mungkin kita nantikan untuk hari ini something sehingga tidak bisa join ya karena via telepon kita ada trouble ya, jadi kita nggak bisa hadirkan untuk ada informasi lainnya. Oke deh, dan baik untuk ngomongin tentang pencak silat lagi nih dengan narasumber kita yang pastinya juara O2SN ya untuk tingkat Parepare, merupakan siswa dari SDN 36 dan juga pembimbing Bapak juga yang memang juga pernah meraih juga juara ya Pak ya, sehingga untuk bisa menjadi pembimbing juga banyak yang dilalui nih Pak ya. Nah, dan kita kembali nih kalau ngomongin tentang pencak silat nih, seperti Bapak sebagai seorang pelatih nih Pak ya, sehingga pengen mengembangkan dunia persilatan yang ada di Kota Parepare khususnya di SDN 36. Nah, ini apa sih sebenarnya yang poin-poin ya Pak yang biasa didapatkan, poin positif yang kita dapatkan dengan mempelajari ilmu bela diri pencak silat ini, apa nih yang biasa kita dapatkan nih? Kalau dari segi kesehatan atau apa nih Pak? Yang pertama kita olahraga pencak silat ini yang kita pertama-tama yang kita dapatkan itu ya olahraga pertama ialah kesehatan jasmani dan rohani, itu yang pertama. Dan yang kedua bisa anak kita bisa menjaga diri di luar sana, seperti ada sekarang banyak perampok dan sebagainya, itu bisa anak-anak kita bisa pakai itu, tapi saya larang jangan sembarang dipakai, kecuali ada hal-hal yang bisa membahayakan kita bisa digunakan. Jadi ini olahraga bukan olahraga digunakan sembarang. Jadi olahraga tradisional ini olahraga dikembangkan di seluruh Indonesia. Bahkan baru-baru ini di Ketua Umum itu Pak Prabowo sendiri olahraga pencak silat ini. Jadi saran kepada anak didik saya jangan salah gunakan. Yang digunakan itu khusus digunakan pertandingan dan perlombaan. Kalau ada hal-hal yang bisa dibahayakan bisa digunakan di situ, saya sarankan. Oke, kecuali terdesak ya gitu ya, baru bisa menggunakan. Nah, kalau untuk Aulia sendiri sayang nih, gimana nih kalau seandainya seperti dikatakan Bapak tadi, apa yang dirasain? Kalau Aulia selama ikut pencak silat nih, apa yang Aulia rasakan untuk efeknya? Mungkin ngerasa lebih percaya diri kah? Atau lebih maksudnya lebih semangat atau gimana nih untuk olahraga ini? Semangat dan percaya diri. Cheers. Pada dulu malu-maluin ya. Oke deh, ya tapi seperti memang yang kita tahu bahwa dengan olahraga ya Pak, apalagi khusus pencak silat yang kita mungkin tahu bisa apalagi menjadi sportivitas, dia sportivitas juga ya untuk tandingnya juga gitu. Nah kalau untuk Aulia kemarin kita pengen tanya sedikit lagi ini, sebelumnya Aulia kesulitannya apa sih gitu yang biasa dirasain Aulia selama latihan atau mungkin sebelum ikut tanding, mungkin ada kesulitan yang dirasain apa gitu? Sulit. Ya waduh ini susah nih kalau begini bla 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 gitu apa? Sulit ada sulit. Tangan kosong. Yang tangan kosong. Ya. Oke, jadi susah menghafal jurusnya untuk tangan kosong ya. Oke deh, jadi itu pertama kali ikut. Terus gitu. Terus yang paling mudah apa nih?
Di antara sekian yang paling mudah yang dipelajari oleh Aulia apa? Yang paling mudah. Hmm? Golok. Golok ya. Oke deh. Ya dah. Dan kita masih ada tersisa 4 menit nih Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan mungkin juga sebelumnya. Sebelum kita closing, silahkan mungkin ada yang pesan yang pengen disampaikan ke pendengar. Silahkan sebelum nanti Aulia juga nyusul ya. Ya, Oke. saya ingin sampai kepada khusus tenaga pendidik, teman-teman di SD, khusus gerakan pencaksilat ini, kalau ada anak didiknya, tolong dibawa ke SD 36 supaya saya melatih. Pelatihan di sana 2 kali seminggu, Kamis dan Sabtu. Saya latih di SD 36 jadwalnya. Rutin 2 kali seminggu. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Guru Kota Parepare khusus SD, tolong kalau ada anak didiknya yang berbakat Pancasila silakan kirim ke SD 36. Jadwal latihannya pada hari Kamis dan Sabtu. Jadi itulah harapan kami dari pelatih. Itu Pak. Oke, terus satu lagi Pak, yang menjadi harapan Bapak dengan adanya pencaksilat atau dengan mungkin khususnya sebagai pelatih di SDN 36 ini, apa yang menjadi harapan Bapak terkait pencaksilat ini sendiri ya, yang Bapak geluti untuk kedepannya nanti seperti apa nih yang Bapak harapkan? Ya, kami dari pelatih ke depan semoga pencaksilat ini menjadi pencaksilat yang diminati oleh masyarakat, yang menjadi cinta masyarakat, karena sampai saat sekarang pencaksilat itu masih kurang diminati oleh masyarakat, khususnya di SD sekolah-sekolah. Yeah. Jadi harapan kami semoga ke depan itu pencaksilat ini dikembangkan sampai pencaksilat ini diminati secara seluruh masyarakat Kota Parepare ini. Ya, khusus di tenaga pendidik Bu ya. Oke, amin. Semoga deh ya. Nah, Aulia pesannya saya apa nih untuk teman-teman kah atau siapa gitu? Pesanku yang mau ikut pencaksilat, ya, semangat dan percaya diri untuk teman-teman. Oke deh, ya makasih Moga Aulia. Ya memang sebenarnya perlu kita tahu untuk para pendengar di 96.9 Peduli FM, dibandingkan untuk olahraga lain ya, khususnya untuk olahraga bela diri, pencaksilat ini merupakan olahraga tradisional dari Indonesia. Nah jadi kita harapkan nanti semoga juga yang dengerin nih, ayo deh berbondong-bondong ngajakin anak untuk bisa mencintai dan melestarikan kebudayaan kita ya Pak ya, dengan olahraga bela diri ini yaitu pencaksilat yang bisa menjadi suatu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang mencetus satu bidang olahraga ini yaitu pencaksilat. Jadi harapannya ke depan semoga makin diminati dan dicintai oleh adik-adik pelajar kita yang lainnya, sehingga untuk pencaksilat ini lagi bisa diketahui oleh secara umum ya untuk semuanya, untuk para pendengar di 96.9 Peduli FM dan khususnya untuk di area Parepare. Ya, demikian untuk live talk show pendidikan untuk hari ini. Saya bersama narasumber kita ada Bapak Aiman, SPD Kepala Sekolah SDN 36 Parepare, dan juga ada Aulia Anggreni, merupakan siswa berprestasi O2SN SD tingkat Kota Parepare, juara 1 olahraga cabang pencaksilat. Dan kita pamit untuk di live talk show, kita masuk di program Apa Kabar Parepare. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Informasi sehat dan cerdas. Pendengar, saat ini Anda mendengarkan Lintas Berita pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Andi Trisuci.